wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Widianti. Saya mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Arab di STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendalaman bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Nah, adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah pendalaman bahasa Arab di Bahasa Arab MI, MTS, dan MA. Langsung saja, langsung saja pada pembahasan kali ini, yang pertama. Nah, yang pertama itu ada materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7. Kemudian yang keduanya ada metode pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7, yaitu metode apa saja yang efektif untuk dipakai di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kurikulum bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7. Nah, belajar bahasa Arab sendiri merupakan usaha yang sangat berat ya dan menjenuhkan yang kadangkala membuat beberapa orang itu frustasi. Hal ini disebabkan karena apa? Karena belajar bahasa asing itu merupakan upaya untuk membentuk dan membangun situasi dan kondisi baru dalam diri seseorang untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan pemilik bahasa asing. Nah, kemudian pembelajaran bahasa Arab di MTS bukan merupakan hal yang baru lagi, karena di Indonesia, lembaga pendidikan yang bernaungan Departemen Agama telah diwajibkan bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan. Nah, bahkan di sekolah-sekolah umum lainnya, bahasa Arab dijadikan sebagai pelajaran pilihan maupun sebagai ekstrakurikuler. Meskipun bahasa Arab itu terbilang sulit karena dalam bahasa Arab itu harus mengetahui ilmu tentang nahwu sorof, tetapi di Indonesia sendiri bahasa Arab sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan hampir setiap harinya melakukan peribadatan menggunakan bahasa Arab. Nah, dengan demikian, Madrasah Sanawiyah turut andil dalam mengembangkan pelajaran bahasa Arab. Karena Madrasah Sanawiyah sebagai sekolah yang bernaungan Departemen Agama merupakan lahan terbesar dalam menimba ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bahasa Arab ini sangat cocok nih masuk dalam kurikulum sekolah, apalagi yang bernaungan Departemen Agama. Kemudian dengan adanya kurikulum Madrasah Sanawiyah tentang bahasa Arab juga sebagai mata pelajaran umum lainnya, bahasa Arab itu dilaksanakan dengan perencanaan terlebih dahulu. Nah, begitu. Nah, kemudian ini yang akan kita bahas yaitu materi bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Nah, umumnya itu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia seperti kurikulum 2013 atau K13 atau kurikulum lainnya yang diterapkan oleh madrasah. Nah, fokusnya adalah untuk memberikan dasar-dasar pemahaman bahasa Arab baik dalam aspek membaca, menulis, mendengar maupun berbicara atau dalam bahasa Arab itu baik dalam aspek istima, kalam, kiroah maupun kitabah. Nah, kemudian di sini ada garis besar beberapa materi yang sering diajarkan di Madrasah Sanawiyah khususnya di kelas 7. Yang pertama di sini ada huruf hijaiyah dan dasar-dasar membaca. Jadi di antaranya itu ada mengenal huruf hijaiyah, kemudian membaca kata-kata sederhana, dan latihan harokat seperti patah, kasroh, domah, dan sukun. Itu. Kemudian yang keduanya ada al-mufradat. Mufradat itu diantaranya berarti kosakata sehari-hari seperti nama benda di sekitar. Contohnya seperti kitabun, kolamun, babun, pintu, atau kursiun. Intinya benda-benda di sekitar kelas atau sekolah. Kemudian nama anggota keluarga,
seperti abun, umun, ahun, ukhtun, dan lain-lain. Kemudian ada juga nama-nama hari, bulan, dan angka. Selain itu juga ada nama-nama propis, profesi ya. Ya begitu. Itu dia yang keduanya adalah mufrodat. Di antaranya itu, kemudian yang ketiganya ungkapan dasar. Ungkapan dasar itu meliputi contohnya seperti salam, sapa, seperti Assalamualaikum, kaifa haluk, Alhamdulillah bil khair. Nah, kemudian perkenalan diri, kemudian ada kalimat sederhana untuk berkomunikasi, berarti lebih fokus ke hiwar gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya ada tata bahasa. Tata bahasa itu atau nahu ya, di antaranya itu ada pengenalan kata benda seperti isim, kata kerja, fiil, atau harfun. Nah, kemudian ada juga kata kerja dalam bentuk dasar seperti fiil madi dan perubahan bentuk sederhananya. Kemudian ada penjelasan tentang muzakkar, perbedaan muzakkar dan muannas, kemudian struktur kalimat yang sederhana. Begitu kurang lebih. Nah, itu dia tata bahasa. Selanjutnya ada membaca teks sederhana. Membaca teks sederhana ini meliputi seperti membaca cerita pendek atau paragraf ringan. Kemudian ada pemahaman isi cerita dengan menjawab pertanyaan sederhana. Nah, yang terakhir ada latihan mendengar dan berbicara. Latihan istima dan kalam ya. Contohnya seperti mendengarkan percakapan atau cerita sederhana, kemudian praktik berbicara seperti memperkenalkan diri atau menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. Begitu. Nah, itu dia materi materi yang sering secara garis besar materi yang sering diajarkan di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Oke, selanjutnya ada metode pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7. Metode pembelajaran. Nah, pembelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas 7 juga selain membutuhkan materi juga membutuhkan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang mana di sini ada beberapa metode yang insya Allah efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bahasa Arab siswa di kelas 7. Jadi intinya ini beberapa metode yang bisa dipakai eh, ketika belajar bahasa Arab untuk kelas 7 gitu. Nah, yang pertama itu ada metode komunikatif atau communicative approach. Nah, yang mana eh, tujuan dari metode komunikatif ini yaitu untuk melatih siswa menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari begitu. Adapun penerapannya, yang pertama bisa siswa itu diajak berdialog sederhana menggunakan ungkapan seperti perkenalan, menyapa atau menyebutkan benda di sekitar. Misalnya seperti di awal pembelajaran, pengajar itu menanyakan kabar menggunakan bahasa Arab seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapannya itu bisa dengan bermain bermain peran. Eh, berat- Kalau ini buat untuk situasi sehari-hari seperti memberi barang, bertanya arah, atau memperkenalkan diri, oh berarti lebih ke praktek begitu ya. Nah, kemudian oh iya, kemudian ada pun kelebihan dari metode komunikatif itu, yang pertama adalah membantu siswa lebih percaya diri berbicara bahasa Arab. Nah, itu kurang lebih kelebihannya ya. Oh iya, membantu siswa lebih percaya diri dalam berbicara bahasa Arab. Karena metode komunikasi itu berkomunikasi ya, Kak. Jika terus-terusan berkomunikasi, maka akan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik jadi akan lebih percaya diri ketika berbicara menggunakan bahasa Arab karena sudah terbiasa begitu. Nah, kemudian yang kedua ada metode audiolingual. Audiolingual itu tujuannya untuk memperkuat keterampilan mendengar dan berbicara melalui pengulangan. Nah, adapun penerapannya, guru itu bisa memberikan contoh pengucapan kosakata atau kalimat
Kemudian siswa itu mengulang kosakata atau kalimat kalimat hingga lancar. Eh, Ya, kemudian yang ketiganya digunakan latihan dialog pendek atau nyanyian dalam bahasa Arab. Tuh. Nah, adapun kelebihan dari metode audiolingual itu untuk melatih pelafalan, makhrizul huruf, dan intonasi yang benar. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada metode grammar translation atau eh apa berarti tarjamah ya? Ya, itu yang ketiganya ada tata bahasa dan terjemah. Nah, adapun tujuannya itu untuk membantu siswa memahami tata bahasa seperti nahwu sorof melalui penerjemahan. Penerapannya itu guru menjelaskan aturan tata bahasa berikut dengan contoh-contohnya. Nah, kemudian siswa menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bisa juga sebaliknya. Siswa itu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, adapun Oh, yang ketiganya ada latihan membuat kalimat sederhana berdasarkan tata bahasa yang dipelajari. Nah, misalnya dalam pertemuan kali ini itu di kelas itu sedang mempelajari cara membuat jumlah ismiyah, kalimat muannas. Nah, jadi setelah itu siswa itu apa disuruh latihan untuk membuat kalimat-kalimat muannas yang sudah tadi dipelajari begitu. Adapun kelebihannya, nah kelebihan dari metode tata bahasa dan terjemah itu adalah cocok untuk memahami struktur bahasa Arab dan melatih keterampilan menulisnya. Ya, itu dia yang keempat adalah metode Total Physical Response atau PPR atau respon fisik total. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk membantu siswa memahami kosakata melalui gerakan dan aktivitas. Nah, penerapannya yang pertama, guru memberikan instruksi dalam bahasa Arab, misalnya iftah atau ijlis. Nah, kemudian siswa itu melakukan gerakan yang diperintahnya, atau bisa juga guru itu memberikan instruksi seperti ijlis dan si guru itu sambil mempraktekkannya juga. Kemudian yang keduanya digunakan untuk mengenalkan kosakata terkait aktivitas sehari-hari seperti berjalan, duduk seperti di ijlis, makan atau menulis. Nah, adapun kelebihan dari metode TPR ini adalah membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan interaktif seperti itu. Kemudian yang terakhir ada metode direct atau metode langsung atau metode mubasyarah. Nah, tujuannya, tujuan dari metode langsung ini yaitu membiasakan siswa memahami bahasa Arab tanpa perlu diterjemahkan. Karena yang namanya metode langsung berarti, nah ini dalam penerapannya, guru itu menggunakan bahasa Arab sepenuhnya di kelas dengan kalimat sederhana. Kemudian siswa diarahkan untuk memahami konteks dari ekspresi wajah, gerakan, atau gambar. Digunakan untuk percakapan atau mendengarkan cerita pendek. Jadi dalam metode langsung ini si pengajar itu menghindari menggunakan bahasa ibu. Jadi ketika menggunakan metode langsung itu berarti menggunakan menggunakan bahasa asing. Contohnya seperti dalam pembelajaran bahasa Arab berarti menggunakan bahasa Arab. Nah, lalu kelebihannya apa? Kelebihannya itu meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami bahasa Arab secara alami. Gitu. Nah, itu untuk metode pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7. Oke, selanjutnya ada pengembangan kurikulum bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7.
Nah, pengembangan kurikulum adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan penyusunan, implementasi, evaluasi, dan menyempurnakan komponen kurikulum untuk menghasilkan kurikulum yang efektif dan relevan bagi proses pendidikan. Nah, proses ini berbentuk siklus berkelanjutan yang mencakup tahap orientasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Nah, ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membekali siswa dengan kompetisi dasar dalam memahami, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab. Kemudian kurikulum juga kan ada itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam konteks pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tujuan pengembangan kurikulum bahasa Arab. Adapun tujuannya yang pertama, memberikan keterampilan bahasa Arab kepada siswa agar mampu memahami teks keagamaan seperti Al-Quran, hadis, dan doa. Jadi ya, kemudian yang keduanya ada mengembangkan kemampuan komunikasi siswa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiganya ada membentuk sikap cinta terhadap bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dan yang terakhir adalah menanamkan keterampilan berpikir kritis melalui pemahaman tata bahasa dan kosakata. Itu dia tujuan adanya pengembangan kurikulum khususnya di bahasa Arab yang sedang dibahas. Nah, kemudian di sini ada komponen utama dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum bahasa Arab khususnya yang pertama ada standar kompetensi dan dan kompetensi dasar atau disingkat SK dan KD. Nah, adapun kompetensi intinya itu meliputi pengembangan sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasarnya itu meliputi kemampuan mengenal huruf hijaiyah, menguasai kosakata, menyusun kalimat sederhana, serta memahami teks pendek. Nah, itu eh, komponen utama yang dikembangkan dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemudian yang keduanya, komponen yang pertama itu tadi kompetisi SK dan KD, kemudian yang keduanya itu yang perlu komponen utamanya itu ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya itu ada apa aja? Yang pertama huruf hijaiyah dan fonetik, mufrodat, tata bahasa seperti nahwu dan sorob, kemudian kemampuan membaca dan menulis. Ini seperti yang sudah tadi dibahas ya. Kemudian komponen yang ketiganya ada pendekatan dan metode pembelajarannya. Nah, yang pertama itu ada pendekatan berbasis komunikasi, yang mana melatih siswa berbicara. Ya, yang pertama itu adalah pendekatan berbasis komunikasi, yang mana melatih siswa berbicara dalam bahasa Arab melalui dialog sederhana. Kemudian metode interaktif menggunakan teknologi, permainan edukasi, atau aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kontekstual. Jadi mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari. Nah, itu kurang lebih komponen utama dalam pengembangan bahasa Arab. Yang pertama itu ada standar kompetisi dan kompetisi dasar, kemudian materi pembelajarannya, dan yang terakhir pendekatan serta metode pembelajarannya. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya, pengintegrasian teknologi dalam kurikulum bahasa Arab. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab itu, khususnya di kelas 7 ya, dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, beberapa contoh penerapannya, seperti yang pertama itu menggunakan aplikasi digital. Nah, menggunakan aplikasi seperti Duolingo, Nahwu Sorob, atau Google Classroom. Kemudian yang kedua ada media interaktif. Nah, contohnya itu seperti menggunakan video animasi, presentasi interaktif, dan audio untuk latihan mendengar atau listening. Nah, yang terakhir itu ada e-learning. E-learning itu pemanfaatan platform
seperti Zoom atau Moodle untuk pembelajaran daring jika diperlukan. Itu adalah penggunaan teknologi dalam kurikulum bahasa Arab. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum bahasa Arab. Nah, jika tadi pendalaman, jika tadi itu pengembangan kurikulum bahasa Arab, yang namanya pengembangan kurikulum itu tidak lengkap jika tidak diakhiri dengan evaluasi kurikulum bahasa Arabnya. Nah, pengembangan kurikulum itu harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Nah, adapun di sini beberapa aspek yang eh, yang dievaluasinya dalam pengembangan kurikulum sendiri. Yang pertama ada capaian pembelajaran siswa. Nah, capaian pembelajaran siswa itu meliputi menilai kemampuan siswa dalam membacanya, menulis, berbicara, dan memahami bahasa Arab. Jadi, yang perlu dievaluasi itu capaian pembelajarannya. Jadi, sejauh mana siswa itu mencapai cap, eh, ter- sejauh mana siswa itu menguasai bahasa Arab yang sudah diajarkan. Nah, kemudian yang keduanya ada efektivitas metode pengajaran. Efektivitas metode pengajaran meninjau metode pembelajaran yang digunakan guru. Nah, selain capaian pembelajarannya, ada juga efektivitas metode pengajarannya. Jadi metode juga dievaluasi. Jadi sejauh mana metode yang digunakan guru itu efektivitas dalam penggunaannya. Begitu. Mungkin jika efektivitas bisa diterapkan, jika tidak bisa mencari solusinya menggunakan metode yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiganya ada kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa. Nah, ini dia memastikan yang perlu dievaluasi juga memastikan materi yang disampaikan itu relevan dengan tingkat pemahaman siswa dan tuntunan zaman begitu. Jadi tidak asal mengajarkan materi pembelajaran itu kepada siswa, tapi juga harus materi yang relevan dengan pemahaman mereka dan sesuai dengan tuntunan zamannya. Itu evaluasi kurikulum bahasa Arab. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan kurikulum. Tantangan sekaligus solusinya dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang namanya pengembangan kurikulum itu pasti tidak luput dari dari yang namanya tantangan ya. Nah, adapun tantangannya, yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Jadi, maksudnya tidak semua madrasah itu memiliki akses ke teknologi atau buku ajar yang memadai. Nah, ini salah satu hal yang menjadi tantangan adalah keterbatasan sumber daya alam, sumber daya. Kemudian yang keduanya adalah motivasi siswa yang rendah. Mengapa begitu? Karena sebagian siswa itu banyak atau bahkan ya sedikit banyaknya itu mereka merasa kesulitan atau merasa kurang tertarik mempelajari bahasa Arab. Nah, itu dia yang menjadi tantangan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiganya ada kompetensi guru. Nah, jadi yang ketiga itu dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kompetisi guru dalam menggunakan teknologi atau metode baru khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena kebanyakan pembelajaran bahasa Arab itu masih kurang menarik begitu mungkin ya. Nah, adapun solusinya solusi untuk tantangannya itu yang pertama ada peningkatan kompetensi guru karena tadi kurangnya kompetensi guru ya, jadi solusinya itu meningkatkan kompetensi guru. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan melalui pelatihan, kemudian workshop atau sertifikasi dalam pembelajaran bahasa Arab yang berbasis teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyediaan media pembelajaran. Nah, jadi seperti memperbanyak sumber belajar yang interaktif yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang ketiganya adalah penguatan motivasi siswa karena tadi yang
tantangan yang dihadapi adalah motivasi siswa yang rendah, berarti solusinya kita itu harus menguatkan motivasi siswa, yaitu dengan apa? Salah satunya bisa menggunakan bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti lomba pidato bahasa Arab, kemudian drama atau kuis bahasa Arab, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan bahasa Arab begitu. Nah, kemudian yang keempatnya ada kerjasama dengan pihak terkait. Nah, jadi menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Islam atau untuk pengembangan kurikulum seperti itu. Nah, baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu dia materi tentang pendalaman bahasa Arab di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.